Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ibu-ibu dan bapak. Saya akan mencoba mempresentasikan kasus ketiga. Jadi yang menjadi coach saya perankan oleh saya sendiri, Khairita, dan coachnya akan diperankan oleh Idawati, dan yang menjadi pengamatnya Ibu Pipit Sandriani. Adapun kasus yang saya ambil mengenai ada salah satu guru yang ditegur oleh kepala sekolah dikarenakan tidak menggunakan buku teks pada saat mengajar yang sedang disupervisi oleh pengawas. Langsung saja simak kasus kami di bawah. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ida. Apa kabar? Sehat Bu Ida? Alhamdulillah sehat Bu Nisa. Dari tadi saya perhatikan wajahnya Ibu Ida terlihat murung, kelihatan melamun. Kenapa dengan Bu Ida? Biasanya ceria. Coba Ibu ceritakan. Saya sedang merasa tidak nyaman, pikiran saya tidak tenang Bu Nisa. Kenapa Bu Ida? Apa Ibu Ida mau menceritakan kepada saya tentang Ibu Ida yang tidak nyaman? Yuk kita duduk bercerita, Bu. Saya memang butuh seseorang untuk bercerita keluh kesah saya saat ini. Oh, insya Allah. Saya siap Bu Ida untuk mendengarkannya. Apa yang membuat Bu Ida merasa tidak nyaman dan pikiran Ibu Ida tidak tenang? Gini Bu, tadi pagi kan saya mengajar di kelas. Disupervisi oleh pengawas. Beliau itu bertanya, mengapa saya tidak menggunakan buku teks? Lalu saya dipanggil ke ruang kepala sekolah tentang hal ini. Jadi saya bingung Bu Nisa. Oh, baiklah Bu Ida. Kita bisa berbincang mengenai permasalahan Ibu. Setelah perbincangan kita nanti, apa saja harapan Ibu? Harapan saya sih, saya ingin punya solusi untuk menyelesaikan masalah ini Bu. Biar pikiran saya tenang. Saya ingin mendapatkan penjelasan mengenai teguran itu Bu. Menurut Bu Ida, yang paling membuat Ibu merasa sedih itu apa Bu? Yang paling membuat saya merasa sedih, padahal saya sudah menjelaskan kepada pengawas sekolah. Saya memang tidak menggunakan buku teks saat mengajar, namun saya sudah menggunakan referensi yang lain yang sesuai dengan kurikulum. Tetapi sepertinya beliau tidak begitu berkenan dan kemudian beliau melaporkan saya kepada kepala sekolah. Akibatnya saya ditegur sama kepala sekolah Bu Nisa. Begitu ya Bu Ida. Apa masih ada lagi Bu? Bagaimana perasaan Ibu Ida kepada pengawas sekolah dan kepala sekolah pada saat itu Bu? Iya Bu, saya merasa malu. Perasaan saya jadi tidak enak. Iya Bu, dengan adanya perasaan Ibu ini membuat Bu Ida menjadi tidak nyaman Bu ya. Kira-kira apa yang bisa Ibu Ida lakukan agar hal ini bisa diatasi Bu? Iya Bu Nisa, rencana saya sih saya mau menemui kepala sekolah. Kemudian saya meminta maaf atas segala kesalahan saya. Kemudian ya saya menemui kepala sekolah untuk meminta penjelasan dan pengarahan beliau tentang bagaimana proses belajar mengajar yang baik. Wah, iya Bu, itu rencananya bagus Bu. Langkah awal Ibu untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu
berkaitan dengan pembelajaran, Bu. Apakah Ibu Ida mempersiapkan rencana pembelajaran dan perangkatnya dengan teliti, termasuk sumber belajarnya, Bu? Saya sih sudah ya itu, Bu. Oh iya, langkah Ibu Ida itu sudah sangat bagus. Lalu selain meminta maaf kepada Bapak Pengawas dan Kepala Sekolah, apa masih ada hal yang lain yang ingin Ibu lakukan, Bu Ida? Masih, Bu. Saya akan membuat sebuah komitmen, Bu. Komitmen ini saya akan menggunakan buku teks dan dalam pembelajaran sehingga murid akan mengeksplor pembelajaran dalam buku teks dengan panduan IKPP. Selanjutnya saya akan belajar membuat media pembelajaran. Media gambar, itu rencana saya nanti, Bu. Wah, luar biasa Ibu, bagus sekali Ibu. Itu pun akan menjadi inspirasi buat saya juga. Saya senang sekali Bu dengan berbincang-bincang dengan Ibu hari ini. Lalu Bu Ida membutuhkan dukungan apa lagi kira-kira? Pasti, Bu, saya pasti membutuhkan dukungan, meminta bantuan kepada teman-teman, guru, misalnya membuat RPP, cara membuat media, dan lainnya, dan lain sebagainya, Bu. Oh iya Bu, Alhamdulillah Bu ya. Teman-teman di sekolah insya Allah pasti siap membantu Ibu, dan saya pun akan membantu Ibu juga, sehingga nanti Ibu Ida dipermudah untuk melakukan rencana itu Bu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Bu ya. Saya jadi merasa lega nih, merasa senang mempunyai teman untuk menyelesaikan masalah saya, Bu. Sekali lagi saya berterima kasih ya Bu Nisa ya. Ya Bu, sama-sama Bu. Saya juga senang bisa bincang-bincang dengan Bu Ida. Pokoknya Ibu Ida hebat. Semangat Bu ya. Ya, makasih Bu Nisa. Ya, sama-sama. Alhamdulillah setelah perbincangan kasus ketiga tadi sudah berakhir kasus ketiga kami. Adapun hasil pengamatan akan disampaikan oleh Ibu Pipit. Kepada Ibu Pipit, saya persilakan. Terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil observasi praktek coaching model TIRPA ini yang dilaksanakan oleh Ibu Nisa dan Ibu Dawati. Kalau dari hasil pengamatan saya, yang saya lakukan tercermin bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Nisa dan Ibu Ida akan melaksanakan tahapan TIRTA di awal dari tahap tujuan. Dengan tujuan ini diterapkan agar tujuan ini untuk mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Ida dan membantu mencari solusinya untuk mengambil dan mengatasinya, solusi yang dihadapi Ibu Ida. Masalahnya yaitu di mana Ibu Ida mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengamat
dari pengawas yang melakukan supervisi saat mengajar di dalam kelas. Dikarenakan Ibu Ida mengajar tanpa menggunakan buku teks, mungkin kemudian pada tahapan sesi masalah kos mengendalikan masalah Ida dan memberikan konsepsi atas hal-hal yang baik yang telah dilakukan oleh Ibu Ida. Dalam melaksanakan pembelajaran, coach juga mengapresiasikan Usaha mempersiapkan semuanya. Sebelum saya mengajar, Bu, udah saya siapkan pokoknya, Bu. Oh, pokok pembelajarannya. Iya, Bu Nisa. Oh, iya Bu Ida. Lalu ketika Ibu mengajar menggunakan sumber apa ya Bu? Kalau tidak menggunakan buku teks pada saat itu Bu? Saya kan Bu Nisa di saat mengajar saya pakai PowerPoint dan video, Bu, yang menurut saya sih supaya anak-anak lebih paham dan jelas. Oh, iya juga Bu ya. Berarti reaksi anak-anak ketika Ibu Ida menggunakan PowerPoint dan video itu bagaimana Bu? Maksud Bu Ida menggunakan video supaya anak-anak lebih jelas ya Bu? Nah, itu Ibu Ida amati reaksi anak-anak gimana Bu? Ya, menurut saya murid-murid senang, Bu. Karena kalau menggunakan PowerPoint dan video itu bisa menempatkan gambar agar menarik, bisa bergerak-gerak, materinya juga jadi lebih jelas, Bu. Anak-anak lebih tertarik kalau menggunakan media itu, Bu. Iya juga Bu ya, mereka merasa senang karena langsung nampak gambarnya. Tapi kenapa Bu ya? Mungkin ya kurang Ibu pakai buku teks aja mungkin. Lalu Bu, yang Ibu lakukan saat itu anak-anak reaksinya senang Bu ya? Saya memang ingin, iya Bu, anak-anak senang kalau menggunakan itu PowerPoint dan media itu ya Bu ya. Lalu ya saya memang ingin melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini, Bu. Tapi ya itu saya memang bingung mana yang paling tepat saya lakukan. Kira-kira mana ya, Bu? Oh, iya Bu. Apa ya kira-kira hal yang tepat harus Ibu lakukan? Saya akan merenung, kemudian saya akan minta maaf kepada Pak Pengawas dan kepada Kepala Sekolah atas kesalahan saya. saksikan upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki masalah pelajaran yang selama ini telah dilakukan oleh Ibu Ida. Pada tahap rencana reaksi, Coach mungkin menanyakan rencana Ibu Ida tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan. Ibu Ida untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang Bu Ida sampaikan kepada Ibu Nisa. Kemudian juga di tahap tanggung jawabnya, Coach menanyakan komitmen Bu Ida untuk menjalankan rencana aksinya. Lalu Coach pun
berkomitmen akan melakukan refleksi dan dengan apa yang dilakukan dan meminta masukan dari pengawas kepala sekolah atau teman-teman gurunya tentang cara mengajar sehingga coach atau Bu Ida mengetahui kekurangan dari dirinya dan berusaha untuk melakukan hal-hal kebaikan pada dirinya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari tahapan Tirta ini sudah mulai berjalan dalam bentuk praktek coach antara Ibu Nisa dengan Ibu Idawati. Terima kasih. Hanya itu pengamatan yang dapat saya berikan.